hanya Engkau Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Segala kebaikan Kau limpahkan bagi kami, kekuatan, kesehatan. Dan jikalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semuanya boleh terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan memberi kekuatan bagi kami, memberikan hati yang rindu untuk datang kepadamu, maka niscaya kami tidak ada di tempat ini. Namun Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami di mana saat pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau terangkat ke surga. Di mana Engkau terangkat, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami seluruh umat yang percaya. Sehingga kehidupan kami tidak tinggal diam seorang diri, namun ada Roh penolong yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkati semua fasilitas yang ada, sarana dan prasarana, baik alat-alat musik yang kami pakai, komputer, bahkan jaringan internet yang kami pakai. Engkau memberkati sehingga firman-Mu boleh dijangkau sampai tempat terjauh pun dari tempat ini. Karena firman-Mu, Engkau katakan, beritakanlah firman-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengambil firman-Mu dari kehidupan kami, mengambil sukacita dari kehidupan kami, di mana kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersehati dengan seluruh pelayan-Mu yang ada dan hamba-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, untuk mengusir, menolak keluar segala kuasa pekerjaan iblis, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus bebaskan, lepaskan, di mana kehidupan kami benar-benar ada di dalam naungan-Mu yang sempurna. Dimanapun umat-Mu beribadah seperti saat ini Tuhan, Kau hadir di mana mereka berada, dan Engkau memberkati semuanya, sehingga kehidupan kami benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu saja. Ajari kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tidak layak dan kami bukan, atau tidak ada yang kami banggakan sedikit pun dari kehidupan kami, namun Roh Kudus-Mu yang mengungkapkan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan. Memang hanya Tuhan yang layak dimuliakan dan ditinggikan dari kehidupan kita. Tidak ada lain, karena Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kematian Tuhan berarti kuasa maut telah dikalahkan, sehingga kehidupan kita saat ini menjadi umat pemenang, yaitu menang dari segala kuasa maut, karena dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Untuk itu kita mari sama-sama bersuka-suka dalam Tuhan. Kita nyanyikan dari pujian nyanyian tambahan nomor 77, lebih dari pemenang. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani 167, Rayakan Yesus Rayakan. Karena harus kita bersuka cita, berkemenangan karena Tuhan telah terangkat ke surga. Yesus rayakan.
Karena pada hari ini kehidupan kita berkemenangan, karena di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka Roh Kudus, Roh Penolong selalu mendampingi kehidupan kita umat percaya. Kesempatan ini saya berikan kepada Sangkur Umum untuk menyanyikan pujiannya.
Puji nama Tuhan. Berikan ku hati Tuhan untuk tetap menyayangi Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kehidupan kami pasti tidak kuat menjalani kehidupan ini. Beban kehidupan terkadang begitu berat, namun Tuhan sudah janjikan manakala Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka Roh Penolong itu akan hadir untuk menolong kehidupan kita masing-masing umatnya yang percaya. Karena kesenangan dunia hanya sementara, tapi kesukaan surga itu senantiasa melekat dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kita. Oh ya. Kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian rohani 398, Sungai Sukacita. Sangat-sangat butuh Roh Tuhan, Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan kehidupan kita. Ya, mungkin saat ini kita datang dengan berbagai macam persoalan yang ada, merasa tidak mampu, tapi percayalah bahwa hari ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah terangkat dan ke surga dan kehidupan kita diberikan Roh Penolong. Untuk itu kita undang hadirat Tuhan, kita undang Roh Kudus, sehingga kehidupan kita siap menerima firman Allah yang akan diberikan oleh hamba-Nya. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita nyanyikan dari nyanyian tambahan, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Nyanyian tambahan nomor 17. Bagaikan
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya untuk menyampaikan firman. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kekuatan Tuhan menyertai memimpin kami dalam perayaan hari naiknya Yesus terangkat ke sorga. Kami mendapatkan janji-janji yang besar bahwa Engkau akan memberikan kami kuasa untuk menaklukkan dunia, untuk menaklukkan segala bentuk roh-roh jahat, untuk Tuhan menaklukkan segala belenggu-belenggu maut, dan untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan di atasnya. Kami memperoleh kehidupan yang kekal, karena kehidupan kami ada di dalam Kristus, ada di dalam tanda kuasa kebangkitan yang memberikan kami kehidupan dan kehidupan kekal. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan tolong kami, oh Tuhan, dan mengikuti seluruh rangkaian terlaksananya ibadah perayaan naiknya Yesus terangkat ke sorga hari ini. Maka oh Tuhan, ada pekerjaan iblis setan yang tidak tinggal diam mengganggu kami dalam pemberitaan firman-Mu. Sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus, dan kuasa otoritas Tuhan memberkati kami. Firman yang akan kami terima menjadi berkat dan kekuatan dan menjamin kehidupan kami hari ini dan masa mendatang. Dalam doa permohonan kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, kita semua diberkati Tuhan.
Ya, kita terpelihara dalam genggaman tangan kasih mempelai sorga yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidup dalam damai sejahtera dalam perayaan-perayaan hari naiknya Yesus ke sorga. Hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk diisi oleh firman Tuhan. Perayaan bukanlah sekedar perayaan, saudara, tetapi perayaan merupakan satu kegiatan rohani yang membawa saudara dan saya pada satu pengenalan akan Tuhan dan yang lebih baik. Tema dalam perayaan ini, saudara, tetap mengikuti tema tahunan yang kita ikuti, kasih. Tanda wujud kasih Tuhan kepada kita, ya, memberikan kuasa untuk kita menaklukkan dosa, menaklukkan maut, dan menaklukkan segala belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Yesus naik ke sorga, ya, haleluya. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-52. Perhatikan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, mereka sujud menyembah. Saudara, kata sujud menyembah ini, ya, disitulah bukti ketuhanan Kristus. Mereka itu siapa, saudara? Mereka itu adalah murid-murid. Ya, pada saat ia belum mati, ia belum mengalami proses kebangkitan, keadaannya Yesus sebagai manusia masih melekat padanya. Sekali lagi, pada saat ia belum mati dan belum bangkit, saudara, ya, maka keadaan Yesus sebagai manusia masih melekat padanya, walaupun, ya, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini lahir, hadir dan lahir sebagai apa? Lahir sebagai pribadi yang diutus oleh Allah dan membawa pribadi Allah, menunjukkan kepribadian Allah dalam dirinya yang disebut dengan tanda penjelmaan. Menjelma. Ya. Haleluya. Menjelma. Tanda menjelma ini, saudara, berinkarnasi atau benar-benar menjadi manusia, itu adalah istilah yang digunakan oleh Kristen pada umumnya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa pribadi Allah yang ada dalam diri manusia, ya, hadir saat ia datang dalam bentuk roh masuk ke dalam rahim Maria, dan itu adalah pribadi Allah sendiri. Tetapi setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan setelah ia menunjukkan, memperlihatkan dirinya kepada banyak orang, maka murid-muridnya, orang-orang yang mengikutinya, menyembah dia. Menyembah ini pertanda bahwa benar adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketuhanan Kristus, ya, memberikan satu jaminan bagi saudara dan saya. Ketuhanan Kristus memberikan jaminan bagi kita semua yang percaya padanya. Ketuhanan Kristus memberikan satu kehidupan. Ketuhanan Kristus menjamin hidup di masa depan dan memberikan kekekalan dan keabadian. Ketuhanan Kristus adalah pribadi yang hidup dan berkuasa, yang memberikan satu tanda-tanda kehidupan kekal. Puji Tuhan. Kalau saudara, ya,
naiknya Yesus ke sorga ini, ya mungkin hanya ditulis oleh Lukas, kemudian dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul, kemudian diterangkan oleh Paulus dalam surat-suratnya, baik di Korintus, di Roma, saudara, terlebih khusus mungkin di kitab Ibrani, sana menjelaskan tentang pribadi Yesus dalam tanda ketuhanan. Tetapi yang perlu saya jelaskan hari ini adalah Yesus terangkat ke sorga adalah satu kegenapan firman untuk menggenapkan ya seluruh nubuatan kitab, menggenapkan seluruh kebenaran firman Allah bahwa Yesus bukanlah manusia semata-mata atau bukanlah pribadi manusia, tetapi sepenuhnya pribadi Allah ada di dalam dirinya yang datang dari sorga dan ia naik ke sorga. Sorga itu dikenal dengan rumah Bapa, saudara. Karena itu apa pesan saat ia naik? Apa pesan saat ia terangkat ke sorga? Saudara, kita perhatikan ayat ini. Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita? Ya, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji yang dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Yerusalem itu adalah simbol bait Allah, menggambarkan bait Allah, menggambarkan rumah Allah, menggambarkan ya di mana manusia bisa bertemu dengan Allah. Karena itu Yerusalem, saudara yang jasmani ini, itu ada dalam pertengkaran, perdebatan. Tetapi Yerusalem surgawi yang turun dari surga, ya, adalah satu tanda kesempurnaan janji Bapa dalam tanda peristiwa naiknya Yesus ke surga. Yerusalem baru yang kita kenal. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita mungkin belum mengalami namanya Yerusalem baru. Tetapi suasana Yerusalem baru itu adalah suasana ibadah, saudara. Maka itu boleh saya katakan bahwa Yerusalem adalah tempat mereka berkumpul, tempat mereka beribadah yang ada di loteng Yerusalem. Ya. Mereka berdoa siang dan malam. Mereka menantikan janji Bapa. Apa janji yang pertama? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kuasa. Kamu mendapatkan kuasa. Roh Kudus ini, ya, saudara, adalah satu pribadi yang juga adalah pribadi Allah. Boleh kita kenal bahwa Allah adalah satu dalam satu kesatuan. Allah tidak ada yang lain. Ya, tidak ada Allah tandingan. Ya, tetapi bagaimana Yesus dan hubungannya dengan Allah? Yesus yang disebut sebagai anak Allah, utusan Allah, dan di dalamnya membawa kepribadian Allah. Saat Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan ya sifat-sifat manusiawinya. Apa sifat manusiawi yang ada dalam diri manusia? Sifat manusia adalah tidak kekal, kematian. Ya, mati, saudara. Mati. Ya, kematian itu sifat dasar dari daging. Daging tidak bisa bertahan lama. Manakala dalam daging tidak ada kehidupan, maka akan terjadi pembusukan. Kalau saudara masih hidup, maka ada istilah penuaan, menua.
ya, menua, muda, kecil, bayi, balita, anak, remaja, ya, muda, parubaya, tua, lansia. Itu urutannya, saudara. Kalau di dalam daging kita tidak ada kehidupan, maka kita cepat membusuk. Seperti siapa? Seperti Lazarus dalam Alkitab. Sudah 4 hari, sudah berbau busuk, tidak ada kehidupan lagi. Ya, daging yang ada dalam kita bersifat sementara. Tetapi pribadi Yesus yang berbeda adalah ia mempunyai kepribadian sebagai Allah yang kekal, tetapi juga dalam dirinya ada sifat-sifat manusiawi, yaitu makan, minum, haus, lapar, sakit, saudara, sakit karena cambukan, ya. Bahkan dia berkata, bila cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu berbicara tentang tanda sengsara. Karena itu kalau saudara menyaksikan saat-saat Yesus disalib, ia penuh dengan jeritan. Dan ia katakan saat ia sedang tersalib, Eli, Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini. Tapi detik-detik kematiannya, dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mati sebagai manusia, diambil dari salib, kemudian dikuburkan, bawa ke kubur. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pada hari yang ketiga bangkit, dan 40 hari ia menampakkan diri. Apa angka 40 dalam tanda kebangkitan Yesus? Angka 40 adalah angka berakhirnya segala sifat daging, tamatnya daging. Lalu hari ke-40 ia naik ke sorga. Ia terlepas dari sifat duniawi, terlepas dari sifat-sifat manusia, dan dia benar-benar Allah. Murid-muridnya menyembah dia. Ya, banyak dasar-dasar ketuhanan berdasarkan Alkitab dalam Injil, tetapi saya ingin menyampaikan secara khusus bahwa tanda kasih Allah kepada kita adalah ia memberikan roh. Ini adalah bagian dari pribadi Allah yang dikenal dengan roh Allah. Allah Bapa dalam tanda kepribadiannya sebagai Bapa yang menciptakan segala alam semesta, dan kemudian anak Allah sebagai utusan untuk menyelamatkan manusia, sedangkan roh Allah adalah satu pribadi yang ada dalam ketritunggalan Allah, dalam satu kesatuan. Untuk apa? Untuk menolong manusia. Nanti lanjutannya saya sampaikan tentang fungsi-fungsi Roh Kudus, tetapi saya ingin sampaikan lebih dulu tentang bagaimana peran Roh Kudus ini. Roh Kudus inilah yang bekerja, yang berkuasa, yang dapat menolong kita. Tetapi saudara perlu sadari bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri manusia untuk memampukan manusia meninggalkan dosa dan perbuatan, untuk memampukan manusia meninggalkan segala perbuatan dan tabiat-tabiat daging, dan untuk memampukan manusia melakukan firman. Itu yang disebut dengan kuasa. Roh Kudus bekerja sama dengan tanda kebangkitan untuk dapat menolong kita. Ya, menolong kita, saudara. Jadi walaupun dunia berkata terjadi kegelapan, ya, dunia sedang mengarah pada kehancuran. Ya, saudara mengikuti perkembangan yang orang merasa nabi utusan Allah secara khusus yang menubuatkan dunia tidak ada yang bagus-bagus. Ya, hancur. Tetapi itu semua berkonsep dari Alkitab. Tanpa pun saya nubuatkan, Alkitab sudah bahas bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi perang, akan terjadi sampar, akan terjadi penyesatan. Ya, yang perlu kita siapkan adalah kita mempersiapkan diri. Jadi sepenuhnya bersumber dari Alkitab. Kita
tidak copot lagi dari konteks Alkitab secara dasar, lalu itu menjadi satu pernyataan saya secara pribadi, tetapi bersumber dari Alkitab. Ya. Apalagi bulan-bulan ini yang mendapat penglihatan begitu banyak, saudara, yang melihat dunia dalam hancur. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, ia melihat dunia dari sisi yang berbeda. Ia melihat dunia dari sisi kehidupan, bukan kematian. Orang yang hidup dalam Tuhan, ia melihat dunia dari sisi berkat, bukan kutuk. Orang yang hidup dalam Tuhan, ia melihat dunia dalam tanda sukacita yang besar. Maka orang yang dalam Tuhan tidak terintimidasi dengan apapun pernyataan-pernyataan manusia yang membuat iman kita goyah. Sampai-sampai karena mendengar dunia gelap, ada yang sudah malas bekerja. Nih dunia gelap, ya mau berdagang, sudah malas berusaha. Wah, Tuhan sudah mau datang. Saudara, jangan sampai pernyataan-pernyataan yang tidak membangun itu sumbernya dari iblis. Karena ia melihat Yesus yang datang dari Nazaret, ia tidak melihat Yesus yang datang dari Yerusalem. Sion itu ada di Yerusalem. Ya. Sion, Bukit Sion itu ada dalam kota Yerusalem. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan. Tetap bersekutu pada Tuhan. Ya, jangan takut dengan apapun nubuatan-nubuatan yang tidak membangun. Ya, ini akan terjadi seperti pada tahun 80-an, saudara ya. Berita tentang kedatangan Tuhan, lalu banyak orang mulai menjual harta bendanya, menjual rumahnya, bahkan tidak mau bekerja lagi, menghabiskan ya stok makanan yang ada. Kesimpulannya karena Tuhan sudah mau datang. Perhatikan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita mampu bertahan menghadapi dunia yang gelap ini. Amin. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita mampu melakukan firman Allah walaupun daging kita tidak berdaya. Roh Kudus diberikan pada kita untuk kita mampu bekerja berdasarkan kebenaran firman Allah. Karena di sini dikatakan bahwa kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus setiap tahun dibaharui, saudara? Roh Kudus yang saudara terima pada tahun 50, ya tahun 60, ya mungkin di sini belum ada yang lahir tahun itu ya. Mungkin kita ini generasi 60-an, saudara ya. Ya. Roh Kudus yang saudara terima tahun 80, tahun 90 dengan sumber dari Alkitab. Dan Roh Kudus yang hari ini saya bahas adalah Roh Kudus yang sama. Ya. Tinggal saudara mau mempertahankan kebenaran, pekerjaan Roh bekerja sama dengan kebenaran. Saudara setia, pekerjaan Roh bekerja sama dengan kesetiaan. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem, bait Allah ini. Ya. Kita sedang menanti. Itu berjanji, itu diberikan kepada murid-murid. Faktanya pada pasal 2 Kisah Rasul, mereka berkumpul, mereka sehati berdoa, dan turunlah lidah-lidah api hingga pada mereka. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara jangan pisahkan antara pasal 1 dan pasal 2. Lalu saudara masih dalam posisi menanti. Kita ini sedang menanti Roh Kudus. Ya. Kita ini sedang menanti kepenuhan. Oh, saudara sudah melayani Tuhan, sudah melakukan firman, sudah hidup dalam kebenaran, dan yang mampu mengerjakan itu adalah
pekerjaan roh Allah. Ya, saya sudah pisahkan, sudah jelaskan. Ada perbuatan berdasarkan akal pikiran, ada perbuatan berdasarkan daging, dan ada perbuatan berdasarkan pekerjaan roh. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saudara berada pada posisi menanti janji Bapa? Yang kita nantikan adalah nanti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kita nantikan adalah janji yang belum terjawab, belum terpenuhi. Ya, baik. Jadi, saudara, kalau kemudian ayat-ayat firman Allah memberikan kita satu pencerahan, penjelasan bahwa naiknya Yesus ke sorga menegaskan pada kita, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan rumah Allah, jangan tinggalkan ibadah, jangan apa lagi, jangan tinggalkan pelayanan. Janji diberikan kepada kita. Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berita pertobatan itu, saudara, dimulai dari Yerusalem. Perhatikan, ya, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saya sudah katakan tadi bahwa Yerusalem itu adalah gambaran bait Allah. Kalau di dalam gereja tidak lagi menyampaikan pertobatan, saudara, ya, tidak lagi menyampaikan pengampunan dosa, maka melenceng atau keluar dari janji Allah. Atau gereja hanya sedang berjanji akan diampuni, akan. Kalau saudara sudah mendapatkan janji, maka saudara tinggal mengatakan, Tuhan terima kasih, saya telah mendapatkan pengampunan. Terima kasih sudah mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih sudah mendapatkan pertobatan. Dan kalau saudara tersinggung mendengar berita pertobatan, itu tandanya saudara belum bertobat. Tersinggung mendengar berita pertobatan, maka itu tandanya belum bertobat. Kalau saudara tersinggung mendengar berita pengampunan, mengampuni, memaafkan, ya, itu tandanya tidak tinggal di Yerusalem, tidak ada dalam bait Allah. Karena berita dua hal ini harus dimulai dari Yerusalem. Gereja harus memperdengarkan berita pertobatan. Apa yang diperdengarkan berita dibawa oleh gereja saat ini? Yang dibawa adalah berita yang menakutkan, berita yang mencemaskan, berita yang tidak mengarahkan kita pada satu pertemuan dengan sang mempelai sorga. Masa kita menantikan mempelai laki-laki, kita ada dalam ketakutan, kita tidak percaya tentang firman Allah, kita tidak siap seperti 5 anak darah yang bodoh. Ya. Berita pertobatan harus diberitakan, saudara. Kita tidak melenceng, kita tidak keluar. Lalu kita mengambil satu bidang, oh saya spesialis berita berkat. Saya spesialis berita apa lagi? Ya,
memberitakan tentang kesembuhan. Pengajaran mempelai, ia mencakup keseluruhan. Ia menyampaikan berkat ilahi, menyampaikan kesembuhan secara jasmani dan rohani, dan menyampaikan pengampunan, menyampaikan pertobatan, menyampaikan nikah, menyampaikan segala yang tertuang dalam Alkitab. Karena itu Alkitab katakan, beritakan perdamaian ini mulai dari Yerusalem. Ya, kalau di gereja saudara kita tidak mampu mengampuni, Yerusalem apa yang kita bawa? Kalau di gereja kita tidak mampu bertobat, saudara tidak akan mungkin bisa ya menjadi saksi dimanapun. Karena itu gereja menampung semua orang, apapun latar belakangnya. Latar belakangnya, apapun keadaannya. Gereja menampung seluruh manusia, apapun kondisi dan keadaannya. Ya, kita tampung. Ya, karena itu gereja harus berimbang. Ya, karena dua topik ini harus ada dalam gereja. Bertobat dan mampu mengampuni. Kalau saudara tidak mampu mengampuni, tidak bisa bersekutu namanya. Kalau tidak bertobat, tidak mampu mengampuni. Kalau tidak mampu mengampuni, tidak bisa bersekutu. Tidak bisa mendapat janji Allah yang lebih besar. Ya, haleluya. Kalau saya menjalani pelayanan di sini, ya, henti-hentinya saya berkata hampir 20 tahun. Tahun depan, saudara. Jemaat yang kita menangkan, yang kita jangkau, kita selamatkan dengan modal pengajaran. Saya kenal karakternya seperti apa, kenal keadaannya, kenal betul-betul kepribadiannya. Ya, mana yang santai, mana yang biasa-biasa saja, mana yang pengen cepat, tahu karakternya semua. Ya, saya tahu. Sama seperti ada di tengah keluarga. Saudara, saya petahkan ya anak saya tahu karakternya seperti apa masing-masing. Ya. Masing-masing. Tahu. Di tengah jemaat pun demikian. Saya tahu kondisi betapa pentingnya kita hidup di dalam penggembalaan firman. Karena itu saudara, bertobat dan mengampuni, ia tidak bisa dipisahkan. Saya tidak ajar lagi tentang dasar-dasar pertobatan, karena saya tahu bahwa saudara semua sudah bertobat. Amin. Amin. Nah, kalau sudah semua bertobat, dasar-dasar tidak perlu. Saya tidak perlu sampaikan lagi dasar-dasar pengampunan, karena saudara sudah memahami bagaimana cara mengampuni. Sudah paham. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah apakah kita menjadi kelompok penyembah yang mampu menyembah Yesus dalam tanda kebangkitan, atau kita mengenal Yesus sebagai orang Nazaret. Nah, itu orang yang kerasukan di Kapernaum. Dia dengungkan dan teriak-teriak, aku mengenal engkau datang dari Nazaret. Tetapi Yesus yang dikenal dan diutus itu datangnya dari Sion, dari Yerusalem, yang sedang membawa penebusan dan pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita mendengarkan berita firman Allah, kita mendengarkan kebenaran firman Allah ini, mari kita praktekkan firman Allah ini dengan baik dan benar. Kita tidak menjadi petobat lama. Oh, kami sudah lama bertobat, Om. Tidak ada seperti itu dalam Alkitab. Oh, sudah lama mengampuni. Atau kita menggunakan istilah, sebelum Yesus tersalib, saya sudah ampuni dia. Itu sebenarnya nada pembenaran. Ya. Narasi yang saudara bangun adalah
nada pembenaran, membenarkan diri. Bertobat, dalam konsep bertobat artinya ia benar-benar dibaptis dalam tanda kematian dan kebangkitan dan memberi pengampunan, benar-benar mengalami pembaharuan, dibaptis dengan Roh. Saudara tidak mampu mengampuni, Roh Allah tidak akan bekerja dalam diri kita. Saudara tidak bertobat, Roh Allah tidak leluasa bekerja. Kita semua tidak bertobat, saya, istri dan anak kita semua tidak bertobat. Allah tidak leluasa bekerja. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena apa? Kita bukan wadah yang menerima Allah. Orang yang bertobat adalah wadah yang sedang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mampu mengampuni adalah wadah di mana orang mampu menerima Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Ia meninggalkan kepribadian manusianya untuk naik kembali ke surga. Ya. Maka itu dalam keadaannya sebagai manusia. Dia makan, dia minum, dia bekerja. Tetapi saat segalanya mati, yang naik adalah apa? Roh yang datang dari Allah, yang masuk dalam tubuh Maria, yang dibangkitkan dalam tanda kesempurnaan, tanda keilahian. Maut, kematian tidak mampu menelannya, dan ia naik ke surga dalam tanda kemuliaan. Tuhan tidak akan bekerja lebih jauh jika kita tidak mau bertobat. Tidak bisa. Ya, karena itu saudara, setiap orang harus mampu menjaga hati, menjaga hidup, menjaga dirinya untuk hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Berita tentang pengampunan harus diberitakan. Ya. Mengampuni. Suami dan istri mampu memaafkan satu dengan yang lain. Anak dan orang tua harus mampu memaafkan. Dan janji yang ketiga atau pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid adalah beritakan Injil ke seluruh bangsa. Ya. Haleluya. Matius 28 ayat yang ke-18. Tapi tidak apa-apa saya baca dari ayat 16 sampai 20. Saudara bisa perhatikan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini, ada yang ragu dalam menyembah Yesus. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Jadi antara orang yang menyembah Yesus ada yang ragu. Meragukan tentang kehadiran Yesus sebagai Allah. Ada yang ragu. Saya dan saudara bukanlah orang ragu dalam penyembahan. Amin. Kita adalah orang yang mengenal Yesus secara tulus. Ya. Jadi kelompok yang setia, yang serius, yang benar-benar yakin. Dan orang yang ragu, tidak percaya itu ada dari zaman dulu, saudara. Dari zaman dulu. Karena itu, kalau kita tidak mendengar firman Allah ini dengan baik, maka telinga kita, pengertian kita, hati kita bisa ditunggangi iblis untuk ragu terhadap pengajaran, ragu terhadap Injil.
Apa tugas dasar Injil? Tugasnya adalah memberitakan kehidupan di antara manusia. Mengajar manusia untuk hidup di dalam kebenaran, yang menerangkan tentang kematian dan menerangkan tentang kehidupan kekal. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini dalam perayaan naiknya Yesus ke surga, saudara, pekerjaan roh akan bekerja lebih besar lagi jika di antara kita ada tanda-tanda pertobatan. Jangan salahkan roh Tuhan tidak bekerja lebih besar. Roh Tuhan tidak hadir lagi di gereja kami. Ya, jangan, saudara. Dasarnya adalah wadah penerimaan ini. Maka itu suasana ibadah tidak selalu sama, saudara. Kalau saja kita betul-betul dijamah oleh Tuhan secara pribadi, tetapi ada kita anggap biasa saja. Ya, biasa saja. Seringkali kita ukur hadirnya Tuhan karena kita menangis meraung-raung. Bukan itu saja, saudara. Tetapi saat dimana kita dapat mengerti firman Allah ini dengan baik. Ya, maka lahirlah penyembahan. Penyembahan itu berbeda dengan doa syafaat, berbeda dengan doa ucapan syukur. Penyembahan itu hanya ada kata haleluya, terima kasih. Tanda terima kasih. Kenapa? Di sini Yesus berkata kepada mereka, kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oh, saudara mau cari apa lagi? Ya, punya masalah larinya kepada manusia. Punya pergumulan lari kepada orang-orang yang dianggap sakti. Lari kepada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tanda menjadi murid Yesus adalah satu, baptis. Dan saudara yang belum baptis, ya, belum sepenuhnya menjadi murid Yesus. Walaupun sudah mendengar Injil, sudah terima Yesus, percaya Yesus, tetapi tanda menjadi murid Yesus adalah menerima baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berlaku untuk seluruh bangsa. Jadi jemaat yang kecil, jemaat Bethesda ini, saudara, saya tahu benar-benar kondisi kita, kemampuan kita, keberadaan kita, keadaan kita, saudara. Tahu seperti apa kita melakukan firman Allah. Ya, respon kita terhadap firman Allah. Jadi orang yang belum dibaptis berdasarkan Alkitab belum sepenuhnya menjadi murid Kristus. Lalu tugas murid Kristus yang lain adalah harus pergi memuridkan yang lain, memberitakan Injil agar seluruh bangsa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, tanda menjadi murid Yesus yang kedua adalah dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Allah. Murid Yesus. Ya, kalau di antara kita ya belum mampu mengampuni saudara, maka yang muncul adalah gosip, menjelekkan, membusukkan orang lain. Itu tanda kita tidak mampu menerima. Mengampuni artinya dapat menerima orang lain dalam keadaannya, bukan sekedar memaafkan. Ya, banyak kata sinonim yang muncul di sana. Mampu menerima keadaan orang lain dalam keadaannya, sebagai apapun. Ya, jangan saudara ketemu hidung mancung dibahas, hidungnya mancung sekali. Belum tentu hidung mancung ganteng, belum tentu pesek jelek. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tanda menjadi murid yang kedua adalah melakukan segala firman yang diajarkan. Sudah segalanya kita lakukan, saudara? Belum, kita masih bergumul. Makanya ibadah itu banyak tantangannya, saudara ya. Tantangannya, pelayanan ini tantangannya banyak. Karena di dalam bait Allah ada orang-orang yang mengenal Yesus dengan cara yang berbeda. Belum sama pemahaman. Ada mengenal Yesus dengan cara yang lain. Kita mengenal Yesus seperti apa? Ya, apakah benar-benar ia naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, atau bukan? Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Seringkali kita menjadikan Allah sebagai pemberi berkat semata. Ya, saat kita mengalami kesusahan, kekurangan, waduh, jeritan doanya luar biasa sampai di kampung sebelah. Ya, saudara mempunyai kepribadian ganda di dalam Tuhan. Pisahkan hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Hidup dalam roh, kita setiap waktu bisa berkomunikasi dengan Allah dalam tanda keabadian. Roh kita tetap menyala-nyala, memberikan penyahutan pada Tuhan. Tapi kalau kita hanya hidup dalam daging, kita berpikir tentang duniawi, ya, ia terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang belum dibaptis, ya, berikan dirimu dibaptis sebagai tanda penyelamatan. Tidak ada tunggu dulu, menerima Injil, menerima baptisan, menerima ajaran, itu konsep dasar dalam menjadi pengikut Kristus. Ya, haleluya. Kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah mampu mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Ya, karena segala sesuatunya ada pada Dia. Kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan pada Yesus. Apa tujuan Yesus naik ke sorga, saudara? Jadi berulang kali saya katakan bahwa sorganya orang Kristen itu tidak sama dengan sorga yang tidak percaya Yesus. Tidak sama. Ya. Sorga. Masa Tuhannya beda lalu sorganya sama? Tidak mungkin lah. Ya. Karena Yesus diutus oleh Allah, lalu Yesus mengutus roh, lalu Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Nah, perhatikan ayatnya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lagu pujian Sangkor tadi, Yesus terangkat naik ke sorga. Sorganya siapa yang dia tuju, saudara? Sorga dari Bapaknya. Ya, Bapaknya. Bapa yang kita kenal itu adalah Allah. Dalam ketuhanan Kristus, kita mengenal Allah sebagai Bapa. Perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, mungkinkah orang yang tidak percaya Yesus masuk ke sana, saudara? Tidak. 4 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, yang sangat disayangkan adalah yang percaya Yesus, ya, yang mengenal Yesus, yang beribadah setiap waktu tapi tidak masuk dalam sorga.
Wah, ini yang sangat membahayakan. Setia melayani, ibadah sungguh-sungguh, taat, berkorban, wah tidak boleh kurang. Tapi tidak masuk. Nah ini karena masuk ke sana, ke rumah Bapa di sorga, bukan rekomendasi dari pendeta, tolong terima dia Tuhan, tidak. Bukan rekomendasi dari organisasi gereja, oh saya diterima masuk, enggak. Yang masuk ke sana adalah orang yang menjadi murid Tuhan yang setia. Murid Tuhan yang setia tadi apa? Menyembah Yesus, tidak ragu. Mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Jadi kita beribadah ini adalah perintah Allah, saudara. Beribadah, berkumpul, melayani, kelihatannya pekerjaan ya tidak ada habisnya dan tidak selesai-selesai. Kapan selesainya? Tidak akan selesai sampai Yesus yang terangkat ke sorga itu datang kembali dalam tanda kemuliaan, mengangkat kita naik ke awan-awan permai. Tuhan yang dipermuliakan di sana, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Ya, saudara menerima Injil tapi yang kita lakukan adalah dosa, saudara rugi. Karena apa? Pengorbanan kita dalam menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, ya begitu banyak yang ada hanya ucapan syukur. Saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ya maka itu dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem, sebab dari Yerusalem akan memberitakan pertobatan dan perdamaian. Lalu yang ketiga, apa yang diberitakan di Yerusalem adalah Injil. Dari Yerusalem akan mengutus orang-orang ini sampai ke ujung-ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, Injil tetap diberitakan. Injil yang di dalamnya kita memperoleh kemuliaan. Jadi yang belum berdamai sudah berdamailah dengan orang yang bersangkutan dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang belum bertobat, bertobat. Ya, jangan tunggu tahun depan, tunggu dulu. Wah, tak bisa. Saya kalau sebenarnya tunggu dulu, ya orang-orang di sekeliling saya bilang tunggu dulu. Saya mau masuk sekolah Alkitab. Wah, sekolah Alkitab apa yang bisa terima kau? Ya. Tunggu dulu tahun depan. Oh tidak. Kalau saya bilang mau berubah. Tunggu dulu. Semua Alkitab sudah jalan, tidak tahu musim kita saudara. Sudah dibuka ini tahun depan baru buka. Tidak, saya tetap pergi. Ya, kalau dari sekolah Alkitab itu sudah tolak saya, maka saya akan kembali ke dunia saya yang lama. Wah, orang-orang di sekeliling saya usaha, ini tolong diterima saja dulu. Jadi saudara, dulu masih mesin ketik, ya, masih mesin ketik. Daftar nama itu sudah dibuat dalam 1 tahun ajaran, nama-nama semua. Saya setiap kali mengisi daftar hadir, saya tulis nama sendiri dengan nomor 32. Tulis sendiri, ada berapa orang kami. Ya, tulis. Karena apa saudara? Ya memang dititip, ya. Kalau saya tidak diterima berarti saya akan kembali kepada dunia saya. Tapi saudara, bertobat itu tidak ada kata tunggu dulu. Memberi pengampunan tidak ada kata tunggu dulu, apalagi tunggu sampai mati. Wah, tidak akan ketemu nanti. Saudara tidak mau berdamai, begitu orang itu dia masuk surga, saudara lihat dari kejauhan, wah dia sudah duduk di sebelah kanan, sedangkan nanti juga akan duduk di sebelah kanan. Saudara tentu berpikir 2 kali, hatimu tidak akan mungkin masuk ke sana.
Karena musuhmu sudah duduk di sana. Dia sudah bertobat, dia sudah mengampuni, dia sudah melakukan semuanya. Menerima berita pengampunan adalah salib dan kuburan yang terbuka. Sulit untuk dilaksanakan. Tapi jika kita mau berdamai dalam keadaan kita apapun, maka berita Injil dari Yerusalem memberitakan pertobatan dan perdamaian sampai ke ujung-ujung bumi. Jadikan orang menjadi murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, kita ada dalam genggaman tangan kasih mempelai sorga. Kita mau menjadi penyembah yang benar menyembah. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, saudara tinggal di Yerusalem, ada dalam rumah Tuhan,
yang mengenal Yesus datang dari Sion yang menjadi penebus dunia. Atau engkau mengenal Yesus datang dari Nazaret, anak tukang kayu, sebagai manusia biasa. Dari pengakuanmu hari ini akan muncul penyembahan yang sungguh-sungguh. Engkau bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, bawa saya untuk bertobat lebih lagi. Buat hati saya untuk mampu mengampuni orang lain. Jadikan saya menjadi murid Tuhan yang setia, oh Tuhan. Anak-anak muda, kau sedang dicari oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang setia. Ku yakin, haleluya, saat kau berfirman, angkat tanganmu. Saya undang pelayan perjamuan suci maju ke depan. Menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Bagi Tuhan. Haleluya. Hidupmu hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Kuasa kebangkitan memberikan kehidupan bagi kita semua yang hadir. Maka setiap orang harus menyembah Dia dalam tanda kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Seruanmu akan naik lebih merdu lagi. Naikkan penyembahanmu saudara. Sembah Dia dalam tanda ketulusan. Dia telah terangkat ke sorga. Ya waralaya besar. 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 Haleluya. Sekiranya Engkau tahu hati kami Tuhan, kami tidak hidup lagi di dalam dendam dan permusuhan. Mampukan kami untuk mampu mengampuni orang lain. Mampukan kami untuk menerima kekurangan orang lain Tuhan. Mampukan kami untuk berdamai. Mampukan kami untuk berubah.
Jadikan kami murid Tuhan yang setia. Ya waralaya masa, ya waralaya masa, waralaya masa. Ya waralaya masa, ya waralaya masa. Ya waralaya masa, ya waralaya masa. Ya waralaya masa, ya waralaya masa, ya waralaya masa. Nikah kami Tuhan perbaiki. Anak-anak kami Tuhan Engkau tolong Tuhan. Seluruh sidang jemaat mau menjadi murid Tuhan yang setia melayani Engkau. Oh Tuhan, begitu banyak pelanggaran dan perbuatan yang telah kami buat. Tapi Tuhan kerjakan pengampunan dalam diri kami. Terima kasih. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tanda darah perdamaian menjadi milik kami. Kami menyaksikan kemuliaan Allah dalam tanda kemenangan. Untuk memperoleh kehidupan. Pakai hamba-hamba-Mu yang membagikan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya. Disediakan bagiku
kasih mempelai sorga menuntun dan menolong saudara dan saya untuk ada di dalam kebenaran firman Allah. Sorga yang dijanjikan Tuhan adalah sorga tempatnya Yesus tinggal. Saat ia terangkat ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Karena itu saudara, seperti firman Tuhan yang telah kita terima, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah satu persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dan percaya dalam nama Yesus. Demikian juga siapkan hati kita untuk menerima darah Kristus. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah satu persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya mengundang Pak John memimpin kita dalam doa. Berterima kasih atas firman Allah hari ini. Tuhan sumber kehidupan, mujizatnya ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, haleluya, tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mampu Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada Kami. Itulah Tuhan yang menjadi dambaan hati kami Tuhan. Tolong hidup kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengampuni orang lain kepada Kami. Ampuni Tuhan atas segala kesalahan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi teguran kepada kami Tuhan. Engkau tolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat atas firman-Mu ya Tuhan.
tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang sudah dipersatukan lewat kami ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan. Boleh membersihkan segala kekurangan kami Tuhan. Segala kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan yang sudah memberitakan firman kepada kami ya Tuhan. Bahkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang kami sudah terima ini ya Tuhan, boleh membawa kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah saudara ya, dengan segala kegiatan yang telah direncanakan. Pengumuman untuk pertama, kegiatan ibadah doa penyembahan Sabtu jam 6 sore, disertai dengan latihan. Minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Dan pada tanggal 29 Mei, hari Senin, ya 10 hari dari 11 hari dari sekarang, kan kita laksanakan ibadah Paskah bersama Papua Barat Daya, bukan sesorong raya yang biasa dikenal, Papua Barat Daya, laksanakan di Tanjung, dan masing-masing jemaat membawa perbekalan untuk mungkin tidak membebani satu orang mengurus konsumsi. Masing-masing jemaat itu artinya per jemaat, bukan perseorangannya. Ya. Maka kita jemaat Bethesda, saudara bisa berkoordinasi dengan Ibu Gembala untuk kelengkapan kita. Ya, kita kurang lebih 60 jiwa ya. Semua dihitung dengan anak-anak, 60 kurang lebih 70 orang. Ya tentunya persiapan untuk 70 orang itu apa saja yang bisa diperlukan. Artinya terukur saudara, yang kita perlukan segitu. Ya, supaya apa? Ya kita pun di sana bisa, karena di semua jemaat lokal masing-masing membawa kebutuhannya. Jadi kalau kita bawa lebih banyak pun nanti ya bisa kalau misalkan ada, tapi saya kira itu menjadi hitungan kita bersama. Korban sukarela bisa serahkan ke Ibu Gembala, atur bersama, kemudian nanti diatur siapa yang masak ini dan itu tentu kita sudah tahu. Dan sekali lagi ini untuk kebutuhan kita pada perayaan Paskah bersama tanggal 29 Mei 2023 di Sinar Numpor, Tanjung Kasuari, Sinar Numpor. Anak-anak kita bawa karena juga akan ada permainan untuk mereka, permainan mungkin apa saja yang bisa di ini, kemudian hal-hal yang lain yang mungkin itu nanti diinformasikan. Tetapi saya kira bahwa kita sekali setahun, maka saya himbau seluruh sidang jemaat bisa ikut hadir. Mungkin yang perlu tambahan kendaraan, ya itu juga nanti diperhitungkannya. Misalkan kita butuh tambahan kendaraan, ya sehingga kita semua bisa terbawa. Jika memang kendaraan kita masing-masing dan cukup, ya membawa 2 tambah dan kita bisa hadir, maka itu cukup. Itu saya kira itu menjadi informasi pengumuman untuk kita. Dan juga bantu doa untuk tanggal 27, 28, 29 Juni KKR di Makassar dalam kaitannya penempatan sekolah Alkitab. Dan bantu doa untuk saudara-saudara kami bersama istri akan ikut ke sana, dengan ada beberapa hamba Tuhan yang akan ikut. Juga terlebih lagi kami terlibat dalam pelayanan, maka itu saudara-saudara bantu dalam doa agar bisa menjadi berkat dari jemaat yang kecil ini, juga bisa menjadi berkat untuk
orang lain. Dan puji Tuhan, saya bersama istri menyampaikan selamat merayakan Paskah dalam kaitannya dengan Yesus terangkat ke surga, dan kiranya ibadah hari ini dapat menjadi peringatan dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita bersama bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Belas kasih dan rancangan-Mu Tuhan yang sempurna memberikan kami kekuatan kemenangan, memberkati kami semua. Saudara-saudara kami yang ada di luar kota karena sekolah, karena bekerja, karena yang lainnya. Tuhan tolong pimpin sertai, dan seluruh sidang jemaat-Mu oh Tuhan, pelihara di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang belum tergembala Tuhan gembalakan dengan kasih-Mu, agar kami semua memperoleh kekuatan, memperoleh hidup dalam damai, dan hidup terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Sukacita yang datang dari sorga dalam ibadah perayaan naiknya Yesus ke sorga. Seluruh yang telah kami korbankan dan kerjakan, kiranya menjadi berkat untuk kami, menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk pelayanan. Perayaan Paskah pada tanggal 29 Mei Tuhan berkati juga ibadah persekutuan di Makassar pada tanggal 27, 28, 29 Juni Tuhan berkati, dan tolong agar semua yang kami kerjakan kiranya itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan dan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali, kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.